Nah, jika tadi di hukum Archimedes itu Bapak Ibu memilih kelistrikan, jika optik maka pilih yang cahaya. Pada bagian cahaya ini hanya ada satu optik untuk SMP, Bapak Ibu bisa klik dan lakukan percobaan. Pada bagian percobaan ini akan disajikan seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih lensanya. Ini ada lensa cekung, ada lensa cembung. Bapak Ibu bisa atur dulu. Kemudian pada bagian ini ada teorinya tentang lensa cembung dan lensa cekung. Ada petunjuk penggunaan. Pada percobaan ini, misalkan ini lensa cembung, Bapak Ibu bisa mengatur jarak fokusnya, bisa mengatur jarak objek dan tinggi objek. Kemudian Bapak Ibu langsung ketemu perhitungannya. Ya, jadi selain untuk percobaan, ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk memberi soal ujian. Nah, ini biar nggak usah hitung manual, maka bisa dituliskan seperti ini. Yang dapat dilakukan dengan menggunakan virtual lab optik, Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk menemukan titik fokus atau titik api. Biasanya titik fokus dan titik api ini ditentukan, atau anak-anak itu biasanya main seperti ini, dengan membakar kertas atau semak-semak kering itu. Nah, itu bisa diajak dulu mengenal dengan kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Tapi kalau anak SMP sekarang kurang tahu ya, apa masih main seperti ini atau enggak. Nah, itu bisa ditunjukkan. Ini titik api, karena nanti kalau dibiarkan seperti ini dalam keadaan yang lama, dia akan menimbulkan api. Bagaimana di percobaannya, atau dengan menggunakan Philip-nya, Bapak Ibu bisa menggeser ini ya. Ini kan sudah diketahui fokusnya di sini. Ya, nanti bisa diajak, anggaplah tidak tahu gitu ya. Maka cara mencari tahunya adalah dengan meletakkan di jauh tak hingga. Loh, ini belum pas ini, masih di sini, padahal udah mentok. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengatur jarak objeknya di sini. Misalkan di sini 500. Nah, seperti ini dari gambar sudah hampir mepet di titik fokus, namun di jarak bayangan ini masih 20,83. Berarti kurang jauh. Karena fokusnya 20. Tambahin saja nolnya. Nah, seperti ini. Ini katakanlah 500.000. Maka di sini dianggap jauh tak hingga, itu ya sampai seperti ini. Jadi benda yang jauh tak hingga itu bayangannya jatuh pada titik fokus. Kemudian selain menemukan titik fokus dan titik api, Bapak Ibu juga bisa melakukan percobaan misalkan untuk menemukan hubungan S aksen, dan F. Nah, ini dengan tabel seperti ini, anak-anak bisa diajak untuk mengambil data dengan memvariasi jarak objek, kemudian fokus gitu ya. Nanti S aksennya diisi. Sehingga nanti menyimpulkan bahwa persamaan ini terbukti. Seper S ditambah seper S aksen sama dengan seper F. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengajarkan kepada siswa bagaimana menggambar pembentukan bayangan pada lensa. Di sini sudah tampak garis-garis istimewanya. Hanya saja yang sedikit kurang di sini adalah bahwa sebaiknya bayangan itu tidak dihasilkan dengan hanya satu titik seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kan juga kadang kalau siswanya kreatif itu bisa bertanya, loh kenapa ini kok terbalik Pak? Kenapa kok nggak seperti ini gitu ya, apinya di atas. Nah itu, maka cara membuktikannya adalah dengan menggambarkan di lebih dari satu titik. Misalkan pada bagian ini juga digambar, pada bagian apinya digambar, pada bagian bawah digambar. Jadi siswa akan tahu kalau yang atas itu ya di bagian sini, yang bagian bawah nanti bayangannya di sini. Jadi nanti pembentukan bayangannya digambar secara lengkap, sinar istimewanya. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, sinar menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama
sinar yang menuju ke pusat kelengkungan dari lensa akan diteruskan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengenalkan ruang benda. Kalau saya dulu ngajarnya di SMA Bapak Ibu, jadi kurang tahu kalau di SMP ini diajarkan atau tidak ya. Jadi ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 gitu misalkan. Maka dengan batasan seperti ini, kalau dari fokus ke lensa itu ruang 1, dari 2F sampai F itu ruang 2, lebih ke belakang, lebih dari 2F itu ruang 3. Di sisi yang lain adalah ruang 4 bagi benda. Karena kalau lensa itu ada 2 ruang, yaitu ruang benda dan ruang bayangan. Ruang bayangan sebaliknya. Kalau di sini bendanya, maka ruang 1 bayangan ada pada bagian sisi yang lain. Hingga titik fokus, dan seterusnya seperti ini. Dan yang menarik dulu yang membantu saya untuk menghafal atau memahami tentang matematisnya lensa itu bisa dengan menggunakan kombinasi ruang benda ditambah ruang bayangan. Itu kalau dijumlahkan ini nilainya sama dengan 5. Jadi kalau di bendanya di ruang 1, ya bayangannya di ruang 4. Di ruang 4 sebelah sini. Paling tidak siswa tahu kalau nanti ngitung, ya benda seharusnya ada di ruang 4. Kalau di ruang yang lain berarti salah. Dari sini juga bisa diketahui sifat bayangannya. Kalau di ruang 4, bayangannya di ruangan 4, maka ini sifatnya maya. Karena dia maya, dia tegak. Kemudian dapat dilihat, kalau dari angka 1 ke angka 4 itu diperbesar, maka ini bayangannya juga diperbesar. Jadi untuk yang mungkin yang olimpiade itu juga bisa diajari untuk cara cepat, ya, biar bisa menemukan sifat dari benda, bisa dengan menggunakan persamaan ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kemudian kalau digeser ke ruang 2, maka bayangannya akan ada di ruang 3. Sama sifatnya, karena ini ruang 3, maka ini bayangannya nyata. Karena dia nyata, dia terbalik. Kemudian dari angka 2 ke angka 3 dia diperbesar. Untuk ruang 3 juga sama. Seperti ini, dia karena ini ruang 3, ini juga nyata. Ini terbalik. Dari ruang 3 ke ruang 2, angkanya diperkecil, maka sifat bayangannya juga diperkecil. Kita akan coba untuk yang di virtual lab-nya. Di sini Bapak Ibu bisa menggerakkannya. Jadi selain dengan mengganti di sini, Bapak Ibu juga bisa menggeser. Dan kalau dengan persamaan yang tadi, ruang bayangan ditambah ruang benda itu sama dengan 5, mungkin bisa menemukan semacam ini dengan cepat ya. Yang kadang membingungkan siswa itu bagaimana kalau bendanya di fokus. Nah, jadi S-nya sama dengan fokus. Bagaimana S aksennya? Bagaimana S aksennya? Atau bagaimana kalau S-nya itu ada di 2F? Bagaimana S aksennya? Nah, ini juga kadang masih banyak siswa yang bingung. Apalagi kalau sudah diajarkan tentang ruang benda dan ruang bayangan. Maka kalau seperti ini, saya biasanya menggunakan persamaan matematis. Atau mungkin kalau di VLab ini bisa ditunjukkan ya, kalau bendanya di fokus, ini katakanlah di 20, sini saya ganti 20 biar sama dengan fokus, maka nanti jaraknya adalah di tak hingga. Sama, kebalikannya dengan yang tadi, bagaimana dengan cara menentukan titik fokus, ya maka bendanya diletakkan di jauh tak hingga. Ketika bendanya ini berada di tak hingga, maka bayangannya ini akan ada di fokus. Itu tadi yang kita lakukan, menemukan titik fokus. Sebaliknya, ketika bendanya ini ada di fokus, maka bayangannya di jauh tak hingga. Tadi sudah dibuktikan dengan percobaan. Kalau dengan matematis bisa menggunakan yang super S,
ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nanti ini bisa terbukti. Kemudian bagaimana jika S-nya itu adalah 2 kali F? Maka dihitung juga dengan persamaan ini, diperoleh S aksennya itu ternyata juga di 2F. Kita akan coba bagaimana kalau di 2F, 2F, kalau di sini fokusnya 20, maka jarak bendanya adalah 40. Ini tampak dari visualnya, juga bayangannya ada di 2F, dan secara matematis pada bagian ini, jarak bayangan juga di 40, sama dengan jarak bendanya. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan terkait virtual lab ataupun ketiga bahasan tadi bisa disampaikan. Saya kembalikan dulu ke Bu Hartati. Oke. Ya, terima kasih Pak Bahrul, ya, sangat luar biasa ya, menarik sekali tadi ya, terstruktur sekali. Jadi saya kira bisa diikuti dengan apa namanya lebih mudah gitu ya kalau terstruktur. Baiklah, sekarang saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu menanyakan hal-hal tadi ya, bisa dari teorinya. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, langsung aja ke Pak Bahrul. Oke, Pak Bahrul, saya masih kesulitan dalam menentukan arah dari induksi elektromagnetik pada saat ada sebuah kawat penghantar, terus kemudian di sebelahnya dikasih sama magnet kecil-kecil. Nah, itu untuk menentukan arah dari jarum kompasnya, itu bagaimana? Mohon dijelaskan sekali lagi. Oke. Bagaimana Bu ini? Sampun? Sampun. Ini berarti tentang yang induksi elektromagnetik tadi ya? Yang ini nggih Bu Eni? Pak, yang ada kawat lurus berarus listrik, terus kemudian di sekitarnya ditempatkan kompas melingkar nggih yang niki. Nah, itu kadang masih bingung untuk menentukan kemana arah jarum kompasnya, yang utara dan yang selatan. Oh, okay. Untuk yang kasus ini, induksi magnetik, ini berarti kan menggunakan kaidah tangan kanan. Biasanya yang bikin kesulitan karena gambarnya disajikan dalam bentuk 2 dimensi. Kawat lurus yang kemudian di sekelilingnya ada jarum kompas, itu menggunakan kaidah tangan kanan. Yaitu I-nya yang mengarah ke atas itu diwakili oleh ibu jari. Kemudian yang B, arah medan magnetnya itu diwakili dengan 4 jari. Jadi ketika pada ballpoint ini diarahkan ke atas, ada kuat arus, maka jempolnya ke atas dan ini kawatnya melingkar seperti ini. Maka medan magnetnya arahnya melingkar. Nah, ini baru seperti ini maksudnya. Apakah sudah menjawab Bu Eni? Oh, nggih, berarti arah medan magnetnya itu yang dimaksud dari utara menuju ke selatan gitu nggih Pak nggih. Jadi nanti yang arah dari keempat jari itu yang menunjukkan arah utara atau keluarnya medan magnet tersebut, ngoten. Oh, nggih, itu jika menggunakan arah utara dan selatan seperti itu ya Bu ya. Nggih. Tapi biasanya yang digunakan itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu yang biasanya saya ketahui digunakan. Kadang biasanya soalnya apa itu yang utara, ini yang utara itu kan yang berwarna merah itu Pak Nggih. Tapi kalau yang di sini ini dia akan tersimpang. Jadi walaupun arah utara di kompas, misalkan di sini ada utara, ini ada selatan, seharusnya kan yang merah ini mengarah ke utara. Tapi karena ada pengaruh dari induksi magnetik, nah ini yang merah, ini ada utara, ada selatan, justru dia akan tersimpang gitu. Jadi tidak lagi menunjukkan arah utara, tapi menunjukkan ke arah B, sesuai dengan B gitu.
Oh, nggih. Mungkin maksudnya kalau di soal yang di sini adalah utara, di sini selatan seperti itu ya Bu ya. Nanti Nggih, arah B-nya ya seperti ini betul. sesuai dengan arah Oke, kesamaan dengan kanan tadi. Nggih, matur nuwun, Pak. oke sama-sama. Seperti itu buat nanti monggo kalau ada tambahan. Monggo yang lain, Bapak Ibu, silakan. Boleh masuk lagi nggih, Bu? Monggo, Bu Eni. Ini ada Boleh. pertanyaan dari teman tentang yang gaya Archimedes tadi. Kenapa kok bisa balok yang ukurannya tadi lebih besar, ternyata gaya Archimedesnya atau gaya angkatnya sama dengan balok yang terapung tadi yang berada di tengah. Mungkin kurang jelas dari segi mana kecepatan tadi mungkin waktu menerangkan. Bisa dibantu sekali lagi. Untuk yang kasusnya ini Bu ya. Bukan, Pak. Yang pertanyaan. Nah, nggih, yang ini. Untuk yang ini kadang memang yang ditanyakan, oh, enggak mungkin itu Pak ada benda yang lebih besar tapi kok masanya sama itu kan. Ini yang membedakan nanti massa jenisnya Bapak Ibu. Jadi walaupun dia besar, itu massa jenisnya kecil. Ini kalau dilihat dari bendanya, contohnya adalah, makanya tadi di awal itu ada prior knowledge tentang besaran. Nah, seperti ini prior knowledge-nya adalah tentang yang mana lebih berat, satu karung beras dan satu karung kapas. Ini volumenya sama. Ini volumenya sama-sama satu karung, tapi kita tahu bahwa satu karung beras itu lebih berat. W-nya beras itu lebih berat dari W-nya kapas, meskipun keduanya ini sama-sama satu karung. Nah, ini kan berarti massa beras itu lebih besar dari massa kapas. Jadi nanti arahnya, karena ini ada M, ada V, berarti ada massa jenis. Nah, karena ini massanya beras dan massanya kapas yang lebih besar adalah massanya beras, dan volumenya ini kan sama, volumenya sama. Maka massa jenisnya lebih besar, massa jenisnya beras daripada massa jenisnya kapas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tentang 1 kilogram beras dengan 1 kilogram kapas. Walaupun sama-sama 1 kilogram, tapi yang satunya ini adalah beras, yang satunya ini adalah kapas, pasti yang kapas ini lebih besar. Misalkan kalau beras 1 kilo, mungkin cuma 1 kresek gitu nih Bapak Ibu ya. 1 plastik gitu. Tapi kalau kapas 1 kilo bisa buat satu bantal mungkin. Itu berbeda. Nah, inilah menunjukkan tentang massa jenis, massa dan volume. Dari situ kemudian bisa diajak untuk ke analoginya ini. Nah, ini kalau dilihat dari volume benda 1 lebih besar dari volume benda 2, lebih besar dari volume benda 3. Namun masanya sama. Massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan massa 3. Jika kita kembali ke persamaan rho, massa jenis adalah M per V, maka V-nya ini kan berbanding terbalik dengan massa jenis. Karena volume 1 lebih besar, maka karena dia berbanding terbalik, maka rho 1 ini lebih kecil daripada rho 2, daripada rho 3. Nah, dari sini bisa disimpulkan atau bisa ditemukan alasan kenapa kok walaupun massanya sama, ukurannya berbeda. Karena ketiganya ini adalah berbeda massa jenis. Jadi memang soal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah siswa itu sudah memahami bahwa yang menentukan keadaan benda di dalam fluida itu adalah massa jenis, bukan gaya angkat atau bukan gaya beratnya. Makanya di dalam VLab-nya itu tidak ada variasi gaya, yang ada hanya variasi massa jenis.
Baik Pak, terima kasih. Oh, nggih. Nggih. Orangnya kok aku sudah sama. Nggih, begitu saja mungkin. Dari ketiga keadaan ini tampak bahwa yang membedakan adalah bagian masa jenisnya. Seperti itu, nih, Bu Eni. Masih ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin meneliti bisa coba dikaitkan tentang kalau menghadapi soal hukum Archimedes seperti tadi, apakah siswa itu ingat hukum Newton atau tidak. Dan itu kemarin masih saya teliti juga di mahasiswa baru yang tahun lalu, tapi belum saya publikasikan tentang, jadi ada soal hukum Archimedes, kemudian ada soal hukum Newton dengan konsep yang sama. Apakah nanti siswa itu benar keduanya? Kalau benar keduanya artinya kan mereka paham antara hukum Archimedes dengan hukum Newton itu ada kaitannya. Tapi ada juga yang hukum Archimedesnya salah, hukum Newtonnya benar. Artinya sebenarnya mahasiswa itu paham hukum Newton, tapi tidak bisa mengaplikasikannya ke dalam hukum Archimedes. Nah, itu nanti bisa diteliti lebih lanjut untuk tingkat SMP, Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Atau sudah jelas tadi gamblang? Ampun. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti sebenarnya Bapak Ibu masih bisa ini kan di recording ya. Bapak Ibu nanti masih bisa untuk menyimak lagi gitu ya hasil recordingnya. Ya, jadi setelah ini nanti akan diberikan linknya untuk hasil recordingnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk Pak Bahrul ya, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa hari ini. Sesuai dengan untuk boleh minta waktu untuk publikasi kegiatan di jurusan. Monggo Pak, monggo sekalian aja, ini waktunya masih kok. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan di jurusan fisika sedang ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama ini ada pelatihan untuk menjadi pembina kompetisi fisika. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ada guru baru atau mungkin Bapak Ibu ingin menjadi pembina kompetisi fisika. Di sini kami mengadakan pelatihan yang terbuka untuk umum. Ini dari alumni fisika semua. Yang pertama ini adalah Mas Denny Prasetyo. Ini sudah menjadi pembina Olimpiade Fisika di MAN 2, Kota Malang, dengan prestasi yang cukup banyak yang bisa diraih oleh siswanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing dengan Mas Denny bagaimana cara membina Olimpiade di MAN 2. Mungkin Bapak Ibu bisa bergabung untuk mengikuti pelatihan ini. Selain itu juga ada Mas Nukman, ini juga pembina Olimpiade Fisika di POSI, dan Mas Alif Darmawan ini yang saat ini menjadi tim soal di fisika. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menambah pengetahuan, nanti juga bisa menambah trik dan tips dan triknya dalam membina Olimpiade di sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada slot atau mungkin ada kuota untuk Olimpiade di sekolahnya, bisa guru pembinanya untuk diajak bergabung gitu nih. Untuk pendaftarannya ini terbuka sampai tanggal 14 yang gelombang 1, nanti gelombang 2-nya ada tanggal 15 sampai tanggal 20. Karena pelaksanaannya dimulai pada tanggal 23 Agustus dan tanggal 25 hingga tanggal 27. Nantinya akan ada sertifikat pelatihan untuk 32 JP, jadi nanti ada bisa Bapak Ibu gunakan juga. Juga ada modul pelatihan, dan ini kegiatannya dilaksanakan secara daring. Kemudian untuk berikutnya mungkin ini untuk siswa di jurusan fisika juga akan menyelenggarakan kompetisi fisika nasional ini atau istilahnya Olimpiade Fisika untuk tingkat SMP dan SMA di tingkat nasional. Jadi tidak perlu datang ke jurusan karena ini diadakan secara online. Alhamdulillah tahun sebelumnya, tahun lalu sudah berhasil online dan cukup lancar, saya kira sudah tidak ada kendala, tidak ada istilah seperti
ya kendala yang berarti dan bisa terlaksana dengan baik. Dan ini masih dibuka pendaftarannya hingga 30 September. Dan ini bisa disampaikan pada siswa Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung di Olimpiade Fisika. Nanti ada di 14 wilayah, kalau di Malang ini berarti masuk wilayah yang Jawa Timur atau wilayah 7. Dan ini pelaksananya secara daring nanti pada tanggal 3 Oktober. Nanti ada 3 Oktober dan ada tryout juga untuk siswa uji coba sistem itu tanggal 23 September. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti disampaikan ke mahasiswa. Siswanya maksudnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf tadi jika terlalu cepat atau mungkin kurang jelas bisa disampaikan. Yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ini saya serahkan kembali ke Bu Artati. Terima kasih. Bapak boleh minta satu saran. Oh, nggih, monggo Bu. Dan biasanya untuk percobaan alat optik itu kita kepingin sekali anak-anak itu bisa membuat sebuah hasil karya, mungkin membuat teropong atau apa, tapi kita bingung bahannya itu yang mudah itu seperti apa, ngoten Pak. Mungkin Bapak pernah nanti bisa dibagikan pengalamannya yang mudah didapat alatnya. Okay. Yang penting optik. Kalau yang teropong itu yang biasanya memang menggunakan lensa ya Bu. Jadi menggunakan lensa dan menggunakan karton itu yang paling murah, yang paling sederhana. Tapi juga yang kalau ingin ditingkatkan bisa menggunakan pipa itu, tapi itu lebih mahal. Mungkin nanti kalau ada ide lagi saya sampaikan gitu. Siap Pak, matur nuwun. Ya, sama-sama. Pak, mohon izin bertanya. Boleh nggih? Nggih. Ngapunten, mungkin tadi saya pas untuk masalah optik ini kok masih mengalami kebingungan nggih. Mungkin bisa dijelaskan ulang begitu Pak. Pangapunten, Mbak Nuwun. Optik yang bagian mana nggih, Bu? Nggih, pangapunten Pak, juga mungkin sama Bu Fitri nggih dalam yang tadi lensa nggih Pak yang dijelaskan nggih. Iya Bu, lensa. Iya, itu tadi kan ketika benda di ruang 1 maka bayangan ada di ruang 4 berarti berseberangan dengan bendanya, ngaten nggih? Oh. Apakah kalau benda di ruang 1 apa tidak satu sisi Pak kalau lensa? Jadi membentuk bayangan maya. Satu sisi dengan bendanya. Satu sisi Bu. Iya, itu kalau lensa mungkin teman saya. Kalau cermin iya, mungkin kalau cermin benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4 kan di belakang cermin berarti maya. Kalau tadi yang ditampilkan lensa, ketika benda di ruang 1, tadi bayangannya di ruang 4, berarti di ruang bayangan ya Pak, di sebelah satu, maksudnya berbeda sisi dengan bendanya. Oh, seperti yang ini, tadi digambarkan, nggih. Ini yang digambarkan tadi seperti ini. Iya. Di dalam ruang benda, di dalam lensa itu karena dia ada 2 sisi, itu ada dua sisi. Berbeda. Kalau di sisi yang ini, sisi bendanya ada di sini, maka pada sisi benda ini adalah nyata. Ini adalah nyata, ruang nyatanya benda. Dan pada bagian ini seberangnya itu ruang mayanya dari benda. Jika untuk bayangan itu logikanya ya bayangan diteruskan, maka bayangan nyata itu ada di bagian seberang. Ini adalah ruang bayangan nyata. Sedangkan ada di seberang, ya. Untuk ruang bayangan yang maya, ini ruang bayangannya ada di sini. Jadi karena bayangannya ada pada bagian ini, maka sifatnya ini maya. Ini tegak dan diperbesar seperti itu Bu, karena ada 2 sisi, beda dengan cermin mungkin gitu. Untuk Bu Fitri. Mana Bu Fitri sama Bu Erna sudah jelas ya? Nggih, matur suwun. Nggih. Sampai. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak banyak tentang
mengusahakan itu menggunakan media udara nggih, Pak? Misal misal menggunakan media air, bagaimana pembentukan bayangannya, Pak? Matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu Munisa, ini pertanyaan yang menarik dari Bu Munisa ini ya. Ini untuk kalau yang di dalam air misalkan untuk pembentukan bayangnya jelas berbeda karena nanti ada indeks biasnya yang berbeda antara indeks bias lensanya dengan indeks bias airnya seperti itu. Jadi sementara yang saya jelaskan tadi hanya berlaku di dalam air. Oke, begitu Bu. Ulangi, Pak. Kalau di dalam air itu tentu nanti pembiasannya akan berbeda karena di dalam indeks bias yang berbeda, maka ketika dia menggunakan air, maka indeks bias mediumnya nanti menggunakan indeks bias air. Sedangkan kita juga mengenal sifat pembiasan dari benda. Jadi ketika benda dibiaskan jika cahaya itu bergerak dari medium yang renggang ke yang rapat, dia akan mendekati garis normal. Nah, itu maka nanti menggunakan yang seperti itu. Matur nuwun. Oke, ini ternyata Bapak Ibu ini muncul setelah akhir-akhir pertanyaannya. Monggo. Atau Pak Yudianto memberi tambahan, Pak Yudi? Ya, ya mungkin ada tambahan sebentar untuk pertanyaan yang terakhir tadi ya, yang berkaitan dengan kalau tadi lensanya dimasukkan ke dalam zat cair atau dimasukkan ke dalam air gitu. Ya, kalau misalkan ini secara umum kalau dimasukkan ke dalam zat cair, bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Halo? Bisa ya? Ya. Jadi kalau lensanya itu dimasukkan ke dalam zat cair, nah ini punya apa? Kalau zat cairnya itu lebih kecil indeks biasnya dari lensa, itu berarti nanti masih lensa positif misalkan. Lensa positif dimasukkan dalam zat cair yang indeks biasnya zat cair itu lebih kecil. Itu berarti masih tetap perilakunya sebagai lensa positif. Itu. Jadi nggak berubah. Itu. Tetapi kalau misalkan zat cairnya memiliki indeks bias yang lebih besar dari lensa, itu, maka nanti dia akan perilaku lensa positif tadi akan menjadi lensa negatif, itu sebaliknya gitu. Itu Bu. Jadi gitu. Jadi perilakunya bisa beda kalau indeks bias zat cairnya itu lebih besar dari indeks bias lensa. Kalau kita tahu lensa itu kan 1,5 ya, sekitar 1,5 indeks biasnya. Tapi kalau kita tahu air itu sekitar 1,3 ya, berarti masih di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti efeknya perilakunya masih sama. Tetapi nanti yang akan berubah yaitu berkaitan dengan jarak fokusnya. Itu akan beda. Jarak fokus di udara dengan jarak fokus di air itu akan beda efeknya gitu. Itu Bu tambahan dari saya ya, gitu. Terima kasih, Bapak. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Hampir jam 11 ya. 2 jam ternyata tidak terasa ya, asik. Oke. Kalau tidak ada, saya minta ini ya Bapak Ibu untuk foto bersama ya di akhir ini, di akhir acara ini supaya kita punya dokumentasi ya. Mohon videonya bisa dibuka sementara ya. Ya. Silakan Mbak Siska. Baik, Bapak Ibu dimohon untuk open cam ya Pak Bu. Kameranya silahkan dibuka, kita akan foto bersama. Untuk Ibu Astri, Ibu Yuniarti, Ibu Emi Fadatin dimohon untuk open cam.
Baik, untuk Bu Hartati dan juga Pak Yudianto Oh iya, juga lupa. dari Open Malah Camp. lupa. Oke. Kemudian Pak Hendra bisa Open Camp. Sebentar saja untuk di screenshot. Bu Yuniarti dan juga Bu Astri dan Bu Emi, silahkan Open Camp terlebih dahulu, Bu. Sebentar saja untuk dokumentasi pada kegiatan Mbak, hari ini. sudah open cam, belum kelihatan ya? Iya, belum kelihatan, Ibu. Bu Astri masih belum open cam. Ibu Emi Fardatin juga masih belum. Bu Emi Fardatin ada 2, Bu. Oh, ada 2, nggih. Yang satunya sudah open cam, yang satunya belum. Ini tinggal Bu Astri saja yang belum open cam. Baik, kita mulai foto ya, Bu ya. Silahkan ekspresinya yang bahagia mungkin gitu. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, biasanya kalau di fisika itu seperti ini, Bu, nukleon. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh dimatikan sekarang kameranya? Baik, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu di chat sudah ada link untuk presensi ya, sekaligus ada kuisnya. Silakan Bapak Ibu. Saya untuk pertemuan ini mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu ya. Saling belajar bersama ya, saling belajar. Saya ini suka sekali ya dengan Bapak Ibu MTS ini ya, ada silaturahim, ada belajar bersama gitu ya. Jadi mudah-mudahan selalu berlanjut ya ini untuk kegiatan Abdimas di MTS Kota Malang. Oke, saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dari kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bahrul yang sudah luar biasa hari ini ya. Kemudian Pak Yudianto, kemudian ke Mbak Siska ya selaku mahasiswa yang ikut juga di dalam Abdimas yang membantu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu supaya kita masih bisa terus belajar dan terus belajar untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.